Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga masih sehat semua ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar lagi bareng-bareng di channel saya tentang fikih muamalah. Hari ini materinya kita akan berkutat di akad, khiyar, dan juga riba. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Baik, langsung saja kita ke materi hari ini. Materi hari ini seperti saya bilang tadi di awal tentang akad, khiyar, dan juga riba. Kita masuk ke pertemuan kedua ya di mata kuliah fikih muamalah. Oke, ini tujuan pertemuan mata kuliah. Jadi nanti diharapkan setelah perkuliahan ini kalian sebagai mahasiswa bisa mampu menjelaskan teori-teori tentang akad, kemudian khiyar, dan juga riba. Tiga teori ini, tiga konsep ini kalian sudah tahu dan bisa kalian jelaskan nantinya. Oke, materi hari ini nanti kita belajar pengertian akad, pengertian rukun, kemudian syarat, objek, tujuan, syarat, ya, macam-macam, dan juga asas-asas tentang akad. Dan juga khiyar, fasakh, dan juga riba. Mari kita lanjutkan. Oke, ini yang pertama. Yang pertama adalah definisi dari akad. Akad, menurut Rosalinda, ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi, yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Rubtu baina atrofi syai' sawaun akana ribauton hasiyan au ma'nawiyan min janibin wahidin au min janibaini. Ini menurut Rosalinda. Itu ikatan antara ijab dan kabul. Jadi ada ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Nanti setelah akad ini pasti objeknya berpengaruh, entah berpengaruh kepemilikan dan sebagainya. Itu. Ini pengertian khusus dari akad. Kemudian akad sendiri ini dalam muamalah ya, di fikih muamalah ini ada rukun-rukunnya. Kan di setiap akad ini ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah al-aqidani, dua orang yang berakad atau pihak-pihak yang berakad. Tidak mungkin satu ya, ada dua pihak. Nggak mungkin hanya satu yang berakad itu. Yang bertali, tali itu ada ujung dan ujungnya pasti ada yang ditalikan. Jadi ada dua pihak yang berakad. Kemudian al-ma'qud alaih, itu objek akad. Kemudian maudhu al-akad, tujuan akad. Dan yang terakhir adalah as-sighah. Sighah ini bentuk yaitu ijab dan kabulnya. Ada ijab dan kabulnya. Itu adalah rukun-rukun akad yang harus kalian tahu. Itu. Jadi tidak bisa sempurna, tidak sah akad seseorang jika tidak ada salah satu dari ini. Tidak ada pihaknya, cuman aja ada objek, tujuan, ijab, tidak sah. Ataupun hilang salah satu, tidak tahu tujuannya. Nah, ini tidak bisa. Oke? Setelah dari rukun, nah ada syarat-syarat akad. Al-Aqidani tadi ya. Aqidani syarat-syaratnya adalah yang pertama, orang-orang yang berakad ini memiliki kemampuan atau ahliyah untuk melakukan atau menerima hak dan kewajiban. Selanjutnya memiliki kewenangan atau wilayah untuk melakukan akad secara benar sesuai syariat. Kemudian dima'qud alaih. Syarat dima'qud alaih yaitu yang pertama adalah ada ketika akad. Harus ada ma'qud alaih. Tadi ma'qud alaih apa? Ma'qud alaih adalah objek. Objek akad. Jadi harus ada objeknya ketika akad. Kemudian sesuatu yang dibolehkan syariat. Harus sesuai dengan syariat, sesuai tuntunan dengan ajaran agama Islam. Kemudian dapat diserah terimakan ketika akad. Ada barangnya. Yang bisa diserah terimakan ketika akad. Kemudian diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Jadi pihak-pihak al-aqidani tadi tahu, diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Selanjutnya yang terakhir di ma'qud alaih adalah bermanfaat. Kita sudah lihat ya, kita sudah dengar di pertemuan pertama tentang harta. Harta dalam Islam yang bermanfaat. Tujuan ma'qud alaihi, objek dari akad harus akad yang bermanfaat. Oke.
Selanjutnya adalah sigoh. Sigoh tadi ijab kabul ya. Harus jelas maksudnya. Untuk apa nih? Beli ini untuk apa? Beli itu untuk apa? Kemudian bersesuaian antara ijab dan kabul. Sesuai ijab dan kabulnya. Kemudian bersambungan antara ijab dan kabul. Tidak putus di tengah jalan. Kemudian, nah ini untuk objek akad. Objek akad, prinsipnya objek akad haruslah terbebas dari gharar dan hal yang dilarang oleh syariah. Ya, tadi harus bebas dia dari gharar, maisir dan sebagainya. Terlebih dari gharar ya, atau hal-hal lain yang dilarang oleh syariat. Objek akad mesti dikenal secara pasti dan diketahui tentang sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktunya. Kemudian dapat diserahkan pada waktu akad dan telah ada pada waktu akad. Jadi ada barangnya, ada transaksinya, objeknya itu ada ketika akad. Yang terakhir setelah akad, sebelum akad dimiliki sama penyerah secara sah atau milkut tam. Tidak bisa di minggu lalu kita sudah belajar tentang kepemilikan nisbi, ya, tidak sempurna, gitu ya. Dia harus dimiliki sempurna. Kita punya barang, kita punya gadget, kita mau jual, itu harus secara sempurna punya kita, bukan punya orang lain. Tuh. Kemudian kita serahkan ke orang yang lain juga secara sempurna. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada tujuan dari akad. Di dalam akad, di dalam sebuah ikatan pasti harus ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan akad merupakan tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad tersebut. Misalnya kalian terjadi ke pasar, ada akad jual beli. Ini kenapa tujuannya? Ya harus ada tujuannya, tujuan buat beli, buat kalian nanti masak, ya. Kemudian dalam hukum positif, tujuan akad ditentukan oleh undang-undang. Nah, dalam hukum positif ditentukan ini tujuannya oleh undang-undang. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh syar'i atau syariat. Harus sesuai dengan syariat. Ketika tujuan tidak sesuai syariat atau caranya tujuan tadi tidak sesuai syariat, maka tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, akad yang tujuan tidak sesuai dengan syariat menjadi tidak sah. Itu ya. Tadi tujuan misalnya tujuan membeli hanya untuk membohongi, hanya untuk menipu, ya tidak sah akadnya di situ. Jadi tidak semua akad sah. Itu akad yang tidak sejalan dengan syariat tidak sah. Oke. Tujuan akad-akad ini beberapa akad-akad tujuan-tujuannya ya. Ada muawallah, itu jual beli, sewa ini memberikan barang, manfaat atau manfaat dengan imbalan. Kemudian tabarruat, ini hibah, hadiah atau wakaf, tujuannya ya, untuk memberikan harta kepada orang lain atas dasar sosial. Kita memberikan hibah, hadiah ini sosial. Kalau tadi muawalah jual beli, kita ingin menerima imbalan atau manfaat. Tabaruat ini lebih kita menerima ke hadiah, menerima memberikan harta kepada orang lain atas dasar sosial. Itu. Kalau ada tausiqat, itu ada beberapa akadnya, itu rohan, kafalah dan juga hawalah. Apa tujuannya? Agar kreditor bisa mencairkan piutangnya. Kemudian ada italaqat, itu wakalah dan ariyah, memberikan kewenangan kepada seorang melakukan sesuatu. Jadi kita dengan wakalah, kita mewakilkan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang wakalah dan ariyah ya. Intinya adalah memberikan kewenangan orang lain, kita menitipkan seseorang, kita memberikan hak wali ya, bukan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, memberikan kuasa terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada musyarakah. Musyarakat, ini ada syirkah, mudharabah, muzara'ah, dan lain-lain. Itu kerjasama dalam bisnis untuk mendapatkan imbalan. Kalau tadi muawadat ini biasanya individu, kalau musyarakah ini biasanya ada berbagai pihak, ya, berbagai pihak berkonsolidasi untuk berpartisipasi mendapatkan apa? Imbalan tertentu. Itu. Yang terakhir adalah hifz, menjaga harta yang dimiliki orang lain. Contohnya ada wadiah, kemudian hirasa dan sebagainya. Oke, baik. Nah, di akad-akad selain tujuan dan sebagainya, ini ada asas. Asas ini fondasi dari akad, itu kebebasan, berhak bebas. Orang-orang yang melakukan akad ini harus bebas, hurriyah.
kemudian ada kesamaan tujuan, oh sama-sama jadi misal jual beli, si A menjual timun ke si B, si A menjual barang ke si B, ini ada kesamaan tujuannya. Itu. Kemudian keadilan, tidak ada yang terzolimi. Kemudian selanjutnya adalah kerelaan. Ar-ridhaiyah. Jadi saling ridho, saling rela antara si penjual dan penerima. Si pemberi manfaat di penerima manfaat ini saling rela. Kemudian ada kejujuran, sidq, kemudian ada manfaat, tadi al-manfaat, setelah tadi keadilan ya, keadilan manfaat, menerima manfaat, dan kejujuran, kerelaan, dan terakhir adalah al-kitabah, tertulis. Jadi akad itu harus tertulis ya. Nah tertulisnya bagaimana nanti kita bisa bahas selanjutnya. Tertulis ini bisa lisan atau tidak, ini tertulis. Itu. Bisa di zahir atau batin. Kemudian, nah ini macam-macam akad. Di akad ada beberapa macam-macam. Salah satunya dilihat dari sifat akad secara syariah. Ini yang akad sahih dan akad ghair sahih. Akad sahih yaitu sempurna rukun dan syaratnya. Nazif dan mauquf. Jadi dia bersih, ya, sempurna rukun dan syaratnya. Kalau ada akad ghairu sahih. Yang pertama sahih, yang kedua ghairu sahih, itu tidak sempurna, itu batil dan fasid. Berarti tidak sah, tidak sempurna, itu batil. Kemudian dari segi penamaannya ada akad yang musamma dan akad ghairu musamma. Akad yang ditetapkan namanya oleh syariat dan akad yang tidak ditentukan namanya. Kemudian dilihat dari sifat bendanya. Ada akad ainiyah, akad dengan menyerahkan barang. Ada barangnya, oh iya ini jual beli gadget di depan mata, gitu ya. Kalian datang ke toko, kalian datang ke counter untuk membeli handphone, langsung diserahkan. Ini akad ainiyah. Kemudian yang kedua ada akad ghairu ainiyah. Di sini ya, akad ghairu ainiyah di sini ya. Akad yang hanya semata sirah. Ya, tidak terlihat di depan mata. Oke. Selanjutnya ini akad, ada salah satunya akad ghairul lisan yang tadi saya bilang. Akad ghairul lisan, ada akad lisan dan ghairul lisan. Yaitu akad ghairul lisan, akad saling menukar dengan perbuatan menunjukkan kerelaan tanpa ijab dan qabul. Ini yang pertama ada akad al-mu'attah, akad bil kitabah, ada juga akad bil isyarah. Akad dapat dilakukan tanpa bahasa lisan, gitu ya, tanpa mengucapkan lisan, gitu ya. Ada akad bil kitabah, akad yang dilakukan dengan media tulis, baik akad berbicara ataupun tidak. Kemudian akad bil isyarah, akad dilakukan dengan isyarat. Jika akid, orang yang berakad berbicara dan menulis dengan baik, itu ada akad bil kitabah dan juga akad bil isyarah. Oke, hak bagi para pihak yang berakad untuk memilih. Nah, ini adalah khiyar. Selanjutnya kita tadi sudah membahas akad, selanjutnya adalah khiyar. Apa sih khiyar itu? Khiyar ini memilih. Hak, jadi memilih. Ya, ketika kita berakad, ya sebelum berakad, bahkan setelah berakad ini kita punya hak khiyar, hak memilih. Hak bagi para pihak yang berakad untuk memilih antara melangsungkan akadnya atau membatalkannya sesuai dengan syarat dan sebab tertentu. Ini ada beberapa macam khiyar ya. Khiyar ini memilih. Jadi kita sebagai orang yang ingin akad atau orang yang pemilik manfaat atau penerima manfaat, kita apalagi orang yang penerima manfaat ini punya hak apa? Hak khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis, yang kedua adalah khiyar ru'yah, kemudian khiyar aib, khiyar syarat, dan khiyar ta'yin. Ini beberapa macam-macam khiyar. Selanjutnya ada fasakh. Di materi ini, setelah materi kita tadi berbicara banyak tentang akad, kemudian tentang khiyar, dan juga sekarang kita berbicara tentang apa? Fasakh. Fasakh itu apa sih? Fasakh merupakan pemutusan kontrak atau melepaskan ikatan akad. Tuh. Fasakh dapat terjadi atas dasar kerelaan atau ridho para pihak atau secara paksa putusan hakim. Jadi memutuskan atau melepaskan ikatan itu bisa antara dua pihak tadi yang berakad
saling rela untuk melepaskan atau menyudahi akadnya, ataupun juga dipaksa. Dipaksa ini dengan apa? Dengan putusan hakim. Kemudian fasakh wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariat. Ini bisa harus dilakukan jika sudah salah satunya sudah merasa tidak nyaman dengan akadnya, sudah merasa terzolimi, sudah merasa tidak nyaman, bisa lakukan fasakh, melepaskan ikatan akad. Ya, tadi bisa ridho kedua-duanya ataupun secara paksa dengan peradilan, putusan hakim. Boleh dilakukan sesuai keinginan pihak-pihak yang berakad. Tadi harus ada keinginan antara baik satu pihak maupun dua pihak. Kalau dua pihak berarti ridho dua-duanya. Kalau salah satu pihak diputuskan hakim, ini bisa atau tidak nih fasakh, bisa atau tidak nih selesai ikatan akadnya. Jadi ada sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya fasakh. Apa saja? Yang pertama, akad yang difasahkan harus mengikat kedua pihak. Jadi misalnya ada suatu akad perjualbelian, jual beli. Itu ada jual beli, kemudian mau pemutusan secara satu pihak. Nah, harus ada akad-akadnya yang mengikat. Dia mengikat antara jual beli. Jika kita misalnya kita beli di e-commerce ya, datang ke kita barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita beli, kita bisa melakukan fasakh itu ya. Karena apa? Karena sudah ada akad yang bersifatnya mengikat tadi ketika kita sudah mengklik setuju pembelian, kita sudah order, kita sudah bayar, kan itu terjadi akadnya. Kita sudah setuju, tapi ternyata yang datang tidak sesuai. Kita berhak apa? Memfasahkan atau membatalkan apa yang terjadi. Itu. Kemudian pihak yang berakad melanggar atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan di akad, atau dia eh, orang yang berakad ya, baik pembeli ataupun penjual, ini tidak atau melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya tadinya barangnya maunya warna biru, sudah oke, ternyata dikirim warna merah. Nah, ini bisa dibatalkan karena pihak yang berakad melanggar atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan di akad tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak terpenuhi unsur kerelaan dalam akad. Ternyata di akad di awal mereka tidak rela gitu. Salah satunya masih ada yang belum rela, belum antara minkum, belum ridho. Salah satunya ya tidak bisa dilanjutkan, bisa saja terjadi fasakh. Oke, tapi konsekuensi dari pemutusan akad pasti ada konsekuensinya. Ada akibat yang ditimbulkan dari fasakh. Yang pertama, akad yang telah dibuat berakhir ya. Tadi konsekuensinya ya udah tidak terjadi jual beli. Tadi kita beli di e-commerce gitu ya. Kemudian barang yang tidak sesuai ya udah tidak terjadi itu jual beli. Itu berakhir. Semua akibat hukumnya berlaku seperti semula. Jadi ya kita anggap tidak pernah terjadi ini jual belinya karena tidak sesuai gitu, dan kita batalkan juga. Wajib bagi pihak untuk mengembalikan apa yang telah diterima. Nah, wajib. Jadi ketika salah kirim tadi warnanya tidak sesuai, kita minta biru dikirim coklat, itu wajib mengembalikan yang coklat. Nah, kita minta ya itu hak kita untuk meminta barang yang biru atau kita membatalkan. Itu hak kita. Kita harus membalikan apa yang bukan hak kita. Itu. Oke, nah ini akhirnya berakhirlah akadnya. Akad berakhir dengan, jadi akad-akad tadi bisa berakhir ya, akad-akad yang kita bahas di awal tadi bisa berakhir dengan apa? Dengan sebab fasah, fasid, khiyar, iqalah, tidak ada tanzib atau jatuh tempo. Jadi akad-akad tadi bisa berakhir ya dengan sebab fasah ini, dengan akad fasid, fasid itu rusak akadnya, atau khiyar, tahu ternyata kita sudah akad ya. Kemudian tadi ada beberapa khiyar ya, khiyar tadi, khiyar majelis lah. Kita contohnya ke khiyar majelis. Terjadi khiyar majelis, kita bisa mengakhiri akadnya. Kemudian akad berakhir karena sebab kematian dari satu pihak yang berakad. Ketika kita sudah akad, kemudian meninggal, ya, kematian dari salah satu orang yang berakad ini bisa berakhir akadnya. Yang terakhir adalah akad berakhir karena sebab tidak diberikannya izin. Nah, ini terjadi pada akad apa? Akad mauquf. Ketika akad mauquf sudah diberikan izin, ya sudah berarti batal, berakhir gitu, untuk akadnya. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, tadi kita sudah membahas banyak terkait
akad, kemudian bagaimana akad itu bisa batal, kemudian ada hak khiyar, kemudian ada fasakh, gitu ya. Sebab-sebab akad siapa saja, jadi akad bisa batal bagaimana, kita sudah membahasnya tadi. Nah, selain akad, hari ini kita juga akan sedikit belajar tentang definisi dari riba atau tentang riba. Apa sih riba itu? Kenapa kaitannya dengan akad? Nah, karena takutnya di dalam akad-akad ini ada riba. Nah, apa saja? Nah, menurut bahasa, riba itu yang pertama adalah az-ziyadah. Az-ziyadah itu bertambah. Kemudian an-nama itu berkembang atau berbunga. Kemudian berlebihan atau menggelembung. Nah, kalau menurut istilah, menurut Suhendi, dalam Al-Jaziri berpendapat akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syariat atau terlambat salah satunya. Menurut Muhammad Abduh, penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang peminjaman hartanya karena pengunduran janji pembayar itu oleh peminjam waktu yang telah ditentukan. Ini menurut beberapa pandangan dari Al-Jazira juga Abdul, ini menurut Suhendi. Kalau menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, ya, apa sih riba itu? Ya, tambahan uang, jadi ada uang, ya ada tambahannya atas modal, jadi tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Sedikit atau banyaknya sama riba, sama ketika alkohol ya, sedikit banyaknya nggak boleh diminum. Gitu. Oh, Pak, ini dikit saja kok kita minum alkohol, mau 1%, 0%, 0, sekian persen sama saja, itu kan riba. Maupun 100 perak, 200 perak, ini sama sedikit atau banyaknya menurut Ensiklopedia Islam Indonesia. Riba dalam bahasa Inggris ini sering diterjemahkan usury, yang dalam The American Heritage Dictionary of the English Language diartikan the act of lending money at an exorbitant on illegal rate of interest. Ya, bukan, jadi bahasa Inggrisnya riba ini bukan flower ya tadi, usury, itu kan. Such of an excessive rate of interest. The act of practice of lending money at any rate of interest. Ini adalah usury. Oke. Nah, kenapa sih nggak boleh? Riba tuh nggak boleh loh, Pak. Iya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, ini ada beberapa dasar-dasar pengharaman riba. Yang pertama, di surat Al-Baqarah, wa ahalallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. Ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada hadis dari Ibnu Jarir, ar-riba'u isnani wa sittuna baban wa adnaha alladzi yaqa ala ummi. Ini adalah dasar-dasar pengharaman riba. Jadi kita kenapa sih Pak sholat? Ya karena ada dalilnya untuk sholat. Warkau marrokiin, sholatlah berjamaah. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Tadi warkau marrokiin. Nah kita juga harus tahu kenapa sih riba ini nggak boleh. Ya karena ada dalil di Al-Quran maupun hadis. Tadi wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afatan. Nah ini ada dalil-dalilnya ada atas pengharaman riba. Kenapa? Karena merupakan pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Dan juga riba ini menyebabkan orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syariah. Ya udahlah, ntar dapat kok bunganya gitu ya. Ya udah ntar juga bertelur kok. Itu kan ada penambahan atas modalnya kok. Nah ini jadi orang jadi malas itu untuk bekerja, untuk berusaha menurut syariah, dan juga menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dan cenderung memeras orang-orang yang kekurangan atau orang miskin. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui definisi riba, oh ternyata memang riba itu haram ya, di Al-Quran ada ya, di hadis juga ada ya. Nah, ini ada jenis-jenis riba. Nah, menurut Ibnu Jauziyah, jenis-jenis riba itu ada dua. Riba jali, riba yang nyata mudorotnya, ya mudorotnya nyata, mudorot itu keburukan lah ya.
nyata dan juga tentunya riba khafi, riba yang khafi tersembunyi mudaratnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, jumhur fuqaha, jumhur itu sebagian besar fuqaha, ahli fikih ada dua, riba fadl dan nasi'ah. Apa sih riba fadl itu? Riba fadl adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Kemudian dan juga ada riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang menguntungkan dari orang yang berutang sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Ya, menurut Syafi'iyah ada jenis satu riba selain dua jenis tadi riba di atas tadi. Ya, selain dua jenis riba di atas tadi ini, di atas ini ada dua riba lagi. Satu riba lagi yaitu riba iyad. Riba iyad ini apa? Jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebut waktu dan tanpa saling serah terima barang di tempat akad, ya. Ini menurut Syafi'i tambah riba iyad. Nah, ternyata barang-barang juga bisa terlibat gitu ya, bukan hanya uang saja, ada barang-barang ribawi. Apa sih barang-barang ribawi itu? Ini menurut hadis ya, hadis riwayat Muslim nomor 1584, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil birri was sa'iru bis sa'iri wat tamaru bit tamari wal milhu bil milhi mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada awistada faqad arbal akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Jika emas dijual dengan emas, kemudian perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, kemudian syair itu salah satu jenis gandum ya, dijualnya juga dengan syair, kurma dijual dengan kurma, garam dijual garam, maka jumlahnya harus sama ya, dan dibayar kontan atau tunai. Gitu ya. Jadi harus sama. Jadi emas ditukarnya harus emas juga. Itu sesuai dibayar sama, kalau dibayar kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, oh iya nih tambahinlah sedikit. Nah, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Dari sini kita bisa melihat tadi ada beberapa barang-barang ribawi dan juga orang yang menerima dan mendapatkan riba ini dosanya sama. Gitu ya. Ah, saya sedikit kok, saya yang ngasih nggak ada gitu ya. Sama yang memberi atau yang diberikan sama dosanya. Nah, tadi ya barang-barang ribawi ya, ada garam, kurma ya. Kita bisa lihat nih jagung ya, jagung. Kemudian yang pertama jagung, kemudian ada kurma ya, kurma. Kemudian ada gandum, ada perak, kemudian ada garam dan juga ada emas. Ini bisa di sini bisa dilihat ya barang-barang ribawi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang ilatnya benda yang ditakar dan timbang. Kenapa benda yang ditakar ditimbang ini harus sesuai sama gitu ya. Ini kan barang-barang yang ditakar atau ditimbang zaman dulu nih emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam ini ditimbang, ditakar gitu ya. Ini harus sama berarti. Nah, riba-riba ini jenis-jenis riba, riba duyun, riba jali, kemudian juga riba jahiliyah tadi. Oke, ini sebutan lain untuk riba nasi'ah menurut ahli. Jadi nasi'ah dari fadl kita tadi udah bahas, kemudian nasi'ah ini ada 3 ini sebutan-sebutan lainnya menurut Jamil, dari riba duyun, riba jali, sebenarnya riba jahiliyah. Nah, bagaimana sih Pak, saya kalau bertransaksi takut riba segala macam. Ya, ini ada solusinya ya. Berdasarkan hadis Rasulullah terkait 6 komoditas, ini ada gimana sih kita tuh sebagai manusia ya, agar transaksi ini terhindar dari riba. Yang pertama harus sesuai, nilainya sama, itu ya. Kalian beli nuker uang nih misalnya, ini sering terjadi di ketika Lebaran biasanya mau Lebaran nih ya. Wah tuker 100.000 dapetnya 98.000. Nah ini riba, tidak tamasul, tidak sama nilainya riba. Kemudian sama ukuran atau jumlahnya menurut syariah. Menurut syariah harus sama ukuran, jumlahnya semua harus sama.
Kemudian yang terakhir adalah sama waktu penyerahannya. Jadi sama waktu penyerahannya saat itu juga, terhindar dari waktu gitu ya. Karena mungkin bisa berbeda, 3 hari, 4 hari, sejam bahkan ya. Emas itu fluktuatif, hari ini berapa, minggu berapa, ini bisa bisa terjadi riba. Oke, ini ada tahapan-tahapan dari pelarangan riba. Jadi pertama, di Al-Quran ya, Allah tuh menunjukkan bahwa riba ini bersikapnya negatif. Jadi jangan melakukan riba dulu lah, karena riba ini sifatnya negatif. Kemudian makin lama Allah memberikan isyarat larang riba melalui kecaman praktek riba di Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi saat itu tuh banyak melakukan praktek-praktek riba. Selanjutnya riba berlipat ganda dilarang. Riba yang berlipat ganda ya, fadl gitu ya, berlipat ganda dilarang. Yang terakhir ada pelarangan secara total, yaitu ya, menyebut pelarangan riba secara tegas dan jelas dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya, mau berlipat ganda, mau dia sedikit, mau banyak, udah riba itu haram. Itu tahapan-tahapan dari pelarangan riba. Jadi mari kita hindari riba dalam akad yang sesuai syariat ya. Kita harus akad sesuai syariat. Kemudian di dalam akad itu kita melihat ada ribanya atau enggak nih, gitu ya. Akronim sudah banyak lah. Riba ini ngeri banget ya, ngeri banget. Jadi ya ngeri banget karena haram total, gitu ya. Karena di Al-Quran sudah haram total. Baik, mungkin itu saja untuk materi di pertemuan kedua ini dengan saya Fadli Sukowiryanto. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitas, menjalankan aktivitas. Tetap jaga kesehatan, stay healthy. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.